sesuatu yang diupayakanmu untuk kerjakan, kerjakanlah itu sesuai dengan karena ada pekerjaan, penerimaan, pengetahuan, dan pengetahuan kemana engkau berarti. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Bapak Ketua BPD, Bapak Pendeta Dr. Wiranto yang memberi juga dari sisi pendeta yang memberi kesempatan ini bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan sesuatu dahulu. Waktu saya mau merantau perapat, saya singgah di sini Pak Pendeta. Jadi waktu itu saya berpikir begini, sebenarnya di dalam hati saya, satu saat akan berdiri di sini. Aku teringat kembali pada tadi, aku teringat ternyata yang dulu aku pikirkan kalau aku sudah di sini, karena itu kan masih waktu itu kan, itu aku dalam hati saya Pak, aku akan sekali berdiri di sini, dan Tuhan mengabulkannya. Amin. Karena tadi lebih bagus praktikan dahulu, karena kita semua sudah berdiri, jadi semua sudah praktikan, karena teori kita sudah kuasai. Kemarin saya bersyukur sekali waktu saya pergi ke Namotaki untuk mengikuti persekutuan pengukuhan pendeta Paul Kristiani. Saya bersyukur sekali ada dua hal yang saya bersyukur. Pertama, kami dari rumah takut terlambat, sangat kencang sekali, semua di belakang. Aku nggak pakai helm. Pikiran pokoknya ini kacamata mau lepas. Jadi karena hujan sudah mau datang, jadi aku masa dia sharing sama Pak Saur kan, Pak Saur kamu tahu apa doa aku tadi sebelum Tuhan tolonglah agar aku tidak kena hujan. Sampai kami di Namotaki belum terlambat dan memang belum hujan, sesudah itu baru hujan datang. Baru pulang lagi saya berpikir, aduh bagaimana jadi kalau saya pulang, aku udah pergi dengan Pak Sahur, aku tidak berpisah dengan dia. Jadi akhirnya saya berpikir, jauh dulu saya. Pulangnya, kami pulang kami nggak macet. Yang lain aku nggak tahu kalau mau jalan bus akan macet sekali. Dan pulangnya, kami cepat sekali sampai di rumah. Pak Sahur mohon bahkan kan. Dan kami sampai cepat kami pergi jalan belakang. Dan kami berujar. Jadi bersyukur sekali ternyata Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menjawab doa. Tapi ada satu hal yang berkesan bagi saya. Saya nggak berpikir yang dibukukan itu siapa-siapa. Sepertinya udah hilang ingatan saya tentang atau mungkin kan dia sudah berubah gitu kan. Baru sesudah itu saya ketemu, saya salam dengan dia. Baru dibilang kepada saya seperti ini, Bapak lihat lagi aku ya. Bapak siapa sebenarnya? Aku teman Bapak waktu kami pernah satu kamar di Semarang. Aku teman Bapak kan yang dulu dari Semarang kan. Aku pikir Bapak itu ya sebenarnya. Waktu itu Bapak ngambil S3 di Semarang, aku ngambil S2. Baru sadari ternyata dia ingat kepada saya daripada ingat kepada dia. Ternyata awal itu memang teman saya waktu saya pernah kuliah di Semarang. Ternyata iya. Baru aku sadar akhirnya kembali. Akhirnya saya bersyukur ternyata dia orangnya. Jadi saya pernah dengan Bapak itu, ternyata kami pernah satu kuliah, satu kamar bersama waktu kami kuliah di Semarang. Saya bersyukur bisa mengenali Bapak itu. Saya nggak menduga saya bisa kenal dengan dia. Ternyata yang dibicarakan orang selama ini Pak Paul ternyata adalah orang yang aku ada dekat dengan itu. Saya nggak berpikir dengan hal itu. Jadi saya bersyukur untuk semua itu. Saya katakan dengan Bapak, ternyata Tuhan jauh doa Bapak. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini. Saya akan sederhanakan karena masalah waktu. Ini ceritanya. Nats ini sangat menarik sekali. Kalau kita perhatikan di sini ayat 4 konteksnya. Tetapi siapa yang termasuk orang yang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Ada upah bagi mereka.
bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Ada hidup, selagi hidup ada harapan. Jadi konteksnya, anjing yang hidup lebih bagus daripada singa yang mati. Jadi selama ada hidup, ada harapan. Nah, dalam konteks ini menarik sekali. Bagaimana si penulis ini? Siapa penulis ini? Penulis ini adalah mengasih tema semua sia-sia. Di dalam semua sia-sia, dia mengatakan teks ini. Dia mengatakan hal itu, dan menarik sekali dengan teks ini, Bapak Ibu. Waktu masa muda, kita salut dengan Raja Salomo. Dia penuh hikmat. Dia mungkin pada waktu itu dia menulis Amsal dan juga Kidung Agung. Tetapi teks yang kita baca ini adalah teks yang dia tulis sesudah dia mungkin sudah dia bertobat di akhir masa tuanya. Tuhan, karena anugerah Tuhan, dia kembali. Dia sudah mengalami pengalaman ini dalam hidupnya. Ternyata semua sia-sia. Semua yang dilakukan orang yang di bawah matahari adalah semua sia-sia. Tekanannya adalah semua sia-sia yang dilakukan di bawah matahari ini. Tapi ada satu yang tidak sia-sia. Kalau kita melakukan semua itu hal untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat teks ini. Dalam arti itu, dalam konteks itu, dia mengatakan ini. Dia mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, do it with all your might. Jadi tekanannya, jadi saya akan menjelaskan teks ini beberapa hal saja. Coba kita pikirkan hal ini. Do it now. Ini persoalannya bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Do it now. Hari yang Tuhan berikan adalah sekarang. Jadi bentuk tensesnya di sini, do it now. Apa saja yang terbuka di tanganmu, do it now. Bukan menunggu, lakukan itu sekarang. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Apa yang kita lakukan juga penting sekali. Bagaimana kita melakukan hal itu. Kita bisa melakukan semuanya, tapi bagaimana kita melakukan hal itu, dengan cara bagaimana kita melakukan itu sangat penting. Jadi di dalam teks ini, apa yang kita lakukan juga sama pentingnya bagaimana kita melakukan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada di dalam catur ada langkah baik, good, langkah best, langkah great move, ada langkah excellent. Jadi kalau kita perhatikan ada langkah ini, orang bisa melakukan sesuatu baik langkahnya, atau best, terbaik. Tapi ada lagi great, ada lagi excellent. Jadi teks ini sebenarnya menekankan adalah excellent, bukan baik. Pengkhotbah ini mengatakan hal ini. Apa saja yang ditemukan tanganmu, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita, dalam everything. Jadi dalam Ibrani-nya all, kos di sini. Apa saja, semuanya. Apa saja, apa yang kita lakukan, semuanya dikatakan. Apa yang ditemukan tanganmu untuk dilakukan, do it with all your might. Jadi tekanannya bagaimana kita berkenan kita sampai kepada excellent tadi dikatakan. Lakukan itu dengan segenap hatimu. Berarti juga dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan segenap hati kita. Tekanan si penulis ini adalah do it with all your might. Lakukan dengan segenap hatimu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa lakukan apa saja dalam hidup ini. Tapi pertanyaan saya, apakah kita melakukan the excellent? Paulus menekankan kata ini juga kepada Timotius. Lakukan sesuatu dengan the excellency. Dia menekankan agar Timotius juga melakukan sesuatu dengan segala excellent. Bukan hanya baik, bagus, terbaik, dan great move atau tadi, tapi excellent. Yesus melakukan kepada kita, Dia mati, Allah Bapa mengasihi kita dengan memberikan suatu tindakan yang
excellent kepada kita, tapi dia juga meminta kita yang sudah tebusnya. Apakah kita melakukan sesuatu dengan excellent? Apakah kita melakukan sesuatu dalam hidup untuk memuliakan Tuhan? Paulus mengatakan seirama dengan ayat ini, dikatakan seperti ini. Jika kau makan, jika kau minum, jika kau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Paulus sepertinya punya pemikiran yang sama. Paulus menekankan kepada kita betapa kita, apapun yang kita lakukan, dikatakan di sini, do it for the glory of God. Ada satu hal yang diminta, mari kita lakukan. Apakah saya, apakah kita, dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita lakukan dengan motif apa? Tuhan yang dipermuliakan, atau kepentingankukah yang akan dipenuhi? Juga dikatakan dalam Kolose, di Kolose 3 ayat 17 dan juga 22-25, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan ayat 22, 23, 24, 25, dikatakan lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Upah kita berasal dari Tuhan. Karena itu lakukanlah sesuatu apapun itu untuk Tuhan. Tolong kita sadari ini teguran kepada saya. Saya tidak menegur Bapak Ibu dengan hal ini. Seharusnya saya melakukan hal ini, dan seharusnya inilah kehidupanku. Seharusnya ini yang mau saya lakukan. Duit, harapkanlah upah dari Dia. Apa yang kita lakukan? Jangan lakukan itu seolah-olah hanya kepada hamba Tuhan, kepada DPD ini. Apa yang saya lakukan hanya seolah-olah kepada lembaga ini. Tapi saya melakukan sekalipun kepada lembaga ini, tapi adalah untuk Dia, seperti kepada Tuhan. Waktunya sudah mau habis. Bapak Ibu, saya mau bersaksi sedikit. Bapak Ibu tahu, S1 saya kimia. Waktu saya kuliah, saya orang nomor 1. Dari kuliah pertama, saya dapat super seman. Kemudian waktu Stephen Tong datang, saya ikut seminar selama 7 hari. Di situ Tuhan ingatkan kembali, Tuhan panggil agar saya melepaskan semuanya. Tapi saya iyakan, tapi saya masih menunggu. Saya tamat kuliah. Sebelum saya tamat, tahun depannya mama meninggal. Tapi sebelum mama meninggal, saya ngomong satu hal. Semua anak mama sarjana, percaya pada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi benar. Tahun 90 mama meninggal. Baru saya teringat pada janji saya teringat pada panggilan. Kemudian saya nggak tahu harus buat apa. Saya harus memenuhi janji saya. Saya ngomong kepada keluarga saya tidak menikah sampai semua adik-adik saya sarjana, karena saya sudah janji. Akhirnya kami tiga laki-laki 3 perempuan. Waktu itu abang dan saya sudah sarjana. Jadi saya janji 4 lagi adik saya harus sarjana. 91 bapak meninggal. Tapi saya nggak tahu. Sebelum bapak meninggal, dia sudah ngomong kepada adik, nanti kalian nanti sama abangmu bilang ke saya. Jadi saya ngomong kepada keluarga, saya tidak akan menikah sampai adik-adik saya sarjana. 98 adik saya perempuan yang STI, kawannya Pak Ketua sama Bagarian, suaminya dari istana juga. Dikatakan seperti ini sama saya, Bang, aku sudah tamat, menikahlah. Pada saat itu saya sudah kuliah MA, saya bersama dengan Pak Elim dan orang-orang top ini, dan waktu itu saya lulus MA. Saat itu saya sudah lulus MA, adik saya juga sudah tamat sarjana, menikahlah. Baru ada satu yang dipesankan, sesudah saya tamat MA, Tuhan ngomong di dalam hati saya,
Yang jelasnya di dalam hati saya tidak cukup. Kamu tidak cukup hanya dengan gelar ini. Bukan ini. Kamu lepaskan semua. Di Angkatan Laut, saya dulu 10 tahun, saya 10 tahun di sini Pak, mengajar di Semangat Penigoro. Saya guru istimewa kemarin. Baru saya di Angkatan Laut. Di Angkatan Laut saya mau minta Bapak jadi pegawai sipil negeri Angkatan Laut. Di sisi yang sama, Tuhan bilang lepaskan semua. Saya punya momen ke Jepang waktu itu ngambil S2. Saya diminta untuk beasiswa sekolah siswa ke sana. Tapi akhirnya tidak, aku lepaskan semuanya. Saya akan pergi. Dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan saya bisa kuliah, mendapatkan 2 gelar di luar. Dan ada satu yang saya katakan kepada Tuhan, aku pergi untuk kembali. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan hal ini. Sesudah saya ada di Center Baptis Medan, rektor kami pernah mengatakan demikian, jangan meminta satu apapun fasilitas di mana Tuhan tempatkan engkau. Jadi begitu saya datang ke Center Baptis Medan, saya lulusan luar, saya tidak katakan hal itu. Yang penting saya bisa mengabdi. Dan akhirnya saya ingat pada janji, jangan minta satu apapun. Kan itu Bapak Ibu, sampai saat ini saya tidak meminta sesuatu di kampus untuk saya dihargai. Saya diminta kembali ke Singapura. Saya sudah mengambil doktor di Singapura, tapi diminta di Robert. Jadi nanti sesudah kamu dari pelayanan kamu kembali lagi. Saya dikasih major training mengajar di Singapura. Uang gaji dosen di sana yang S1 $2.500, hanya gaji pokok. S2 $4.000, yang S3 di atasnya sedikit. Tapi saya tetap memilih untuk tetap ada di SMT Baptis Medan. Apakah dengan semuanya berjalan dengan aman? Tidak. Apakah semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan? Tidak. Di tengah-tengah saya kecewa misalnya, di tengah-tengah mungkin tidak cocok dengan perasaan saya, ada satu hal yang saya pegang di dalam hidup saya, yaitu aku lakukan ini semata-mata untuk Tuhan Yesus. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi saya akan bertahan di tengah-tengah, mungkin saya bisa kecewa, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk kampusku. Karena Tuhan izinkan saya ada di sana, saya akan melakukannya. Kalau memang Tuhan masih inginkan saya masih di sini, saya akan lakukan. Sekalipun saya misalnya, katakanlah saya misalnya pernah kecewa misalnya, saya akan melakukan yang terbaik. Ini satu kesaksian Bapak Ibu. Saya berpikir setia dalam perkara kecil, dan Tuhan akan lakukan kepada kita perkara besar. Jadi Bapak Ibu, jangan kita, kalau seandainya, jangan kita lakukan sesuatu pas-pasan kepada Tuhan. Jangan kita berpikir mediocre. Ada istilahnya mediocre. Ada impas. Aku lakukan sebatas kamu berikan kepadaku. Tidak, lakukanlah sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ingatlah, sadarilah, kita dapatkan upah adalah dari Tuhan sendiri dan bukan dari manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi saya senang dengan ada satu firman Tuhan dan doa saya belakangan ini. Sadarilah ada satu hal, Allah yang mengangkat seseorang dan bukan manusia. Jadi jangan lakukan sesuatu untuk manusia, lakukanlah semuanya, segala sesuatu, do it all just for the glory of God. Yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir. Saya bersyukur, saya sampai saat ini saya masih memikirkan ada 5 gereja baptis di sini. Gereja Baptis Pak Saud, kemudian gereja baptis Pak Saud, baru gereja baptisnya Pak Makmur ya, Pak Makmur, Pak Firman, dan Pak Hadrusan. Dan untuk Pak Makmur kita berdoa, mudah-mudahan nantinya
topik doanya bisa udah masuk topik doanya, mana tuh ada bantuan untuk gereja itu. Jadi saya memang waktu itu sudah janji kepada mereka, minimal ada orang yang akan bisa mendukung walaupun sedikit yang peduli dengan gereja mereka. Jadi mungkin saya hanya alat, saya tidak menyentuh apa-apa. Saya hanya meyakinkan orang ini. Saya tidak menyentuh apa-apa. Kalaupun ada yang mereka bantu, saya tidak mau lewat saya. Langsung orang itu langsung kepada hamba-hamba Tuhan itu. Jadi maksud saya bersyukur kalau Tuhan berikan kepercayaan ini. Aku berharap mungkin lewat ini kan bisa sedikit dikuatkan para hamba Tuhan yang ada di sini. Jadi kadang mengingat mungkin ada pergumulan di antara hamba Tuhan, saya nggak tahu bagaimana ini dibicarakan. Jadi ya mudah-mudahanlah Pak Ketua BD bisa mungkin apakah tidak akan segera melakukan apa Pak kira-kira musyawarah daerah depannya. Amin. Untuk membicarakan ini misalnya. Itu penting. Seperti itu ada isu yang saya baca di grup, mungkin juga hal-hal yang perlu kita bicarakan. Tapi ada poinnya Pak. Segala sesuatu yang kau temukan harus dilakukan. Do it now. Apakah pengurusan ini akan mengerjakannya di pengurusan berikutnya? Saya pikirkan demikian. Tapi pengurusan ini akan melakukan itu dengan segenap hati. Karena jangan kita pikir besok kita akan masih hidup. Hidup kita ada sekarang. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi hidup kita adalah hidup kita sekarang. Bagaimana kalau kita berpikir apa saja yang kita lakukan? Makan, minum, BPD, apa yang kita lakukan, persekutuan kita, dan apa yang sedang kita lakukan semua ini. Kita lakukan ini semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memberkati firman-Mu, membenarkan firman itu di dalam hati kami, sehingga kami hidup Tuhan. Sisa hidup yang Kau berikan ini, selama Tuhan berkenan memberikan kami hidup, yang pasti kami akan mati. Tapi selama kami hidup di dalam hidup ini, kami mau hidup yang berguna Tuhan. Hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Selama Tuhan memberikan kami hidup, Bapa di surga, berkati firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menyadari hari ini bagaimana kami melakukan sesuatu. Juga sangat penting sekali agar kami melakukan sesuatu itu dengan segenap hati kami. Kami merindukan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah kami menyadari prinsip ini Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada kami, biarlah kami melakukan dengan segenap hati kami. Kami rindu Tuhan, Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami. Selama Tuhan memberi kami hidup, kiranya Engkau pakai kami berguna Tuhan bagi orang lain, bagi kerajaan Tuhan, bagi lembaga ini. Dan biarlah Tuhan semakin ditinggikan lewat kehidupan kami masing-masing pribadi, hamba-hamba-Mu yang berkenan Kau pakai lewat DGBI Sumbagut ini. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.